Deskripsi masalah. Sudah tidak aneh lagi bahwa kita sering mendengar adanya oknum pejabat yang asal kekayaannya berasal dari hibah, untuk menghindari kesan bahwa hasil kekayaan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum. Sementara itu, kita juga melihat semakin maraknya praktek apa yang disebut money politics atau politik uang, yakni sebuah hibah atau pemberian, berupa uang atau materi lainnya, yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dalam rangka meraih jabatan, menaikkan jabatan atau tender proyek tertentu. Pertanyaan: bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tindakan money politics? Jawaban: money politics sebagai pemberian, yakni, berupa uang atau benda lainnya, untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif. Dalam pandangan syariat Islam hal itu merupakan suap atau rishwah, yang dilaknat oleh Allah baik yang memberi, roshi, ataupun yang menerima, murtashi, maupun yang menjadi perantara. Referensi: 1. Fatwa As-Subki, Juz 1, halaman 204. وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية. أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها، وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا، وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا، ويجب ردها على صاحبها، ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها، فتكون كالمال الضائع. وفي احتمال لبعض متأخر الفقهاء أنها تجعل في بيت المال. والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك، وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز. وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا. Dan kesimpulan dari pendapat para ulama tentang harta yang diberikan para penguasa kepada para tokoh masyarakat, pejabat, hakim, penguasa pemerintahan, dan orang-orang yang mengemban tanggung jawab urusan kaum muslimin, bisa merupakan suap atau hadiah. Adapun suap hukumnya haram secara ijma baik bagi yang menerima maupun yang memberi. Baik diambil untuk diri sendiri atau sebagai wakil orang lain. Demikian juga ketentuan pada yang memberi suap. Pemberian tersebut wajib dikembalikan pada pemiliknya dan tidak boleh dimasukkan ke dalam baitul mal, kecuali pemiliknya tidak diketahui sehingga menjadi seperti status al-malud doi. Menurut ihtimal sebagian fuqaha mutaakhirin, harta tersebut diserahkan ke baitul mal. Maksud suap yang kami sebutkan di atas adalah segala sesuatu yang diberikan dalam rangka menolak kebenaran atau menghasilkan kebatilan. Jika harta itu diberikan sebagai perantara untuk mendapatkan putusan hukum suatu hak, maka hukum haram berlaku bagi penerimanya dalam kasus begitu. Adapun orang yang tidak memberikan suap, maka jika ia tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan jalan memberikan suap, maka diperbolehkan menyuap. Namun jika ia mampu mendapatkan haknya tanpa memberi suap, maka tidak diperbolehkan. Demikian juga status hukum pemberian yang didasarkan pada kekuasaan atau jabatan, maka secara mutlak haram bagi penerimanya. 2. Rodul Mukhtar, Alat Duril Mukhtar. وفي المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. Dan dalam kitab Al-Misbah, kata rishwah, dalam kurung, suap dengan dibaca kasroh huruf ro-nya, bermakna harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya, supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya,
atau mendorongnya agar memutuskan hukum yang sesuai dengan keinginannya. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap status hibah pejabat tertentu? Jawaban. Hibah yang diterima oleh pejabat, status hukumnya adalah, karena di samping terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkannya juga dapat mengandung makna suap, rishwah, maupun bisa bermakna korupsi, gulu. Sedangkan hibah yang diterima dari orang yang sebelumnya sudah biasa memberi, dan jumlahnya pun tidak lebih besar dari biasanya, maka hukumnya boleh. Referensi. 1. Fatwa As-Subki, Juz 1, halaman 205. وأما الهدية وهي التي يقصد بها التودد واستمالة القلوب، فإن كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الولاية فحرام، وإن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد فكما لو لم تكن له عادة، وإن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز، وإن لم تكن له خصومة جاز بقدر ما كانت عادته قبل الولاية، والأفضل أن لا يقبل. والتشديد على القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على غيره من ولاة الأمور، لأنه نائب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته. Adapun hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati. Maka jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi pada seseorang, sebelum ia memangku suatu jabatan, maka hukumnya haram. Namun jika dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan, maka jika ia memberi lebih dari biasanya, maka statusnya sama dengan jika si pemberi tidak terbiasa memberi hadiah kepadanya. Namun jika tidak lebih dari ukuran yang biasa diberikan, maka jika ia memiliki lawan sengketa, hukumnya tidak boleh, dan jika ia tidak memiliki lawan sengketa, pada suatu kasus, maka ia boleh mengambil sebatas ukuran yang biasa diterimanya sebelum menjabat, namun lebih utama untuk tidak mengambilnya. Hukum larangan kepada seorang hakim untuk mengambil hadiah lebih kuat daripada pejabat lain. Karena hakim adalah wakil dari syara, maka sudah seharusnya bila ia berjalan sesuai dengan hukum syara. 2. Al-Mughni, Juz 10, halaman 118. فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها فعليه ردها إلى أربابها لأنه أخذها بغير حق فأشبه المأخوذ بعقد فاسد. ويحتمل أن يجعلها في بيت المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية بردها على أربابها. Bila seorang hakim menerima suap atau hadiah yang tidak boleh diterimanya, maka ia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Sebab, ia mengambilnya tanpa jalan yang benar, seperti barang yang diperoleh dengan akad yang rusak. Dan dimungkinkan untuk menyerahkannya ke Baitul Mal, karena Nabi tidak memerintah Ibnu Lutbiyah mengembalikan suap, hadiah kepada pemiliknya.